Halo everyone, hari ini kita belajar mengenai fungsi. Oke, sekarang kita belajar mengenai fungsi inverse. Nah, fungsi inverse. Jika suatu fungsi f a menuju b, ini memiliki relasi dengan fungsi g b menuju a, maka fungsi g merupakan inverse dari f dan ditulis f inverse atau g sama dengan f inverse. Atau dengan kata lain, fungsi inverse ini yaitu fungsi yang membalikkan dari fungsi awalnya. Jadi fungsi yang membalikkan dari fungsi awalnya gitu. Nah, jika f inverse dalam bentuk fungsi, maka f inverse itu disebut fungsi inverse. Itu ya. Jadi ini namanya disebutnya fungsi inverse. Ini kalau fungsi awalnya f, maka f inverse. Kalau fungsi awalnya g, maka g inverse gitu. Nah, untuk menentukan inverse suatu fungsi, kita mau menentukan inverse suatu fungsi y sama dengan fx, maka dapat dilakukan yang pertama yaitu ubah persamaan y sama dengan fx ke bentuk x sama dengan fy, gitu ya. Nah, kemudian kita gantikan x dengan f inverse y, sehingga dituliskan fy sama dengan f inverse y, gitu. Kemudian setelah itu kita ganti y dengan x sehingga diperoleh inverse berupa f inverse, gitu ya. Jadi hasilnya nanti dia akan berupa f inverse. Contohnya, kita masuk ke contoh ya. Contoh menentukan inverse dari x pangkat 2 dikurang 2x tambah 4. Gimana caranya? Kita tuliskan y sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x tambah 4. Maka y sama dengan, ini kalau difaktorkan itu jadi x kurang 1 pangkat 2 ya. Nah, kemudian kita tambah 3 gitu ya. Nah, maka supaya kita dapat nilai x-nya, maka kita buat jadi x dikurang 1 pangkat 2 sama dengan y dikurang 3 gitu ya. Kemudian ini kan jadi x kurang 1 sama dengan plus minus akar y kurang 3 gitu ya. Ini pangkat 2-nya kita jadikan akar ya. Maka x sama dengan plus minus akar y kurang 3 tambah 3 gitu ya. Maka inverse-nya adalah, maka f inverse x sama dengan berapa? Plus minus akar y dikurang 3 tambah 1. Oke, maaf, salah penulisan di sini. Ini adalah 1 ya. Kan ini sisa x, jadi di sini oke. Di sini f inverse x sama dengan plus minus akar y kurang 3 tambah 1. Oke ya. Jadi itu tadi fungsi inverse. Transformasi fungsi. Sudah ada yang tahu apa itu transformasi fungsi? Jadi, transformasi fungsi itu adalah fungsi yang mengubah suatu fungsi atau grafik menjadi fungsi atau grafik lain biasanya terkait. Nah, dalam transformasi fungsi ada 4 jenisnya ya. Ada 4 jenis transformasi fungsi itu. Apa saja jenis-jenis transformasi itu? Jenis transformasi fungsi. Yang pertama yaitu ada translasi atau pergeseran. Nah, transformasi fungsi yaitu translasi atau pergeseran, itu perpindahan suatu objek. Ini perpindahan suatu objek berupa titik, garis, atau kurva. Gitu ya. Nah, persamaan umum dari translasi itu yaitu p x, y ditranslasikan AB menjadi p aksen x tambah a, y tambah b. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada contoh soalnya, yaitu contoh 1, bayangan titik P yaitu 3,-7 oleh translasi 4,2 adalah titik-titik. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Maka kita jawab x aksen y aksen sama dengan xy ditambah AB. X aksen y aksen sama dengan berapa nilai x-nya? Nilai x-nya adalah ini ya. Ini x dan ini y. Ini x aksen y aksen. Maksudnya x dan y. X dan y adalah 3 dan min 7. Ditambah AB-nya adalah translasinya yaitu AB, itu 4 dan 2. Nah, maka kita hasilkan x aksen y aksennya yaitu 7 min 5. Gitu ya. Jadi 3 tambah 4 min 7 tambah 2. Oke, paham ya mengenai translasi. Kemudian kita akan bergeser ke jenis transformasi yang kedua. Sekarang kita masuk ke rotasi dan dilatasi ya. Rotasi dulu. Rotasi atau
perputaran. Ini artinya perputaran titik atau bangun di sekitar titik pusat, dengan sudut tertentu. Gitu ya. Nah, untuk bentuk umumnya sendiri dari rotasi itu, yaitu X aksen sama dengan cos alpha X dikurang sin alpha Y. Dan Y aksen sama dengan sin alpha X tambah cos alpha Y. Kayak kebalikan juga ya. Oke. Gitu ya. Kemudian translasi. Dilatasi maaf. Karena dilatasi atau perubahan ukuran yaitu memperbesar, memperkecil ya, memperkecil. Itu. Dengan menggunakan faktor skala. Gitu ya. Nah, untuk bentuk umum dilatasi sendiri yaitu Px, Y sama dengan gini ya. Menuju A, B. Ini kalau titiknya berpusat di A, B ya. K gitu. Tapi kalau berpusat di ada dua ya, titik pusatnya 0,0 dan berpusat di A, B. Ini kalau A, B. Menjadi P aksen K X skala, ini skala X kurang A, kurang ya. Tambah A, K, Y kurang B tambah B. Nah, yang kalau berpusat di titik 0,0 maka dia menjadi K P aksen KX, KY. Gitu ya. Paham ya mengenai fungsi transformasi. Oke?